Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran daring kali ini, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Sebelum kita memulai materi kita, sudah sepantasnya kita tahu tujuan dari pembelajaran kali ini. Kompetensi yang akan kita capai yaitu 3.4, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian qada, qadar, dan takdir. 2. Menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar, menyebutkan macam-macam takdir, menjelaskan contoh takdir muhalak, menjelaskan contoh takdir mubrok, dan yang terakhir menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Pengertian. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum, atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi. Jadi, qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodatnya, kehendaknya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tidak berubah sedikit pun. Gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan dan keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tawakal dan berdoa kepada Allah atas segala usaha yang telah dilakukan. Yang terakhir, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah
sedangkan qadar akan selalu sesuai dengan kodoknya. Artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, kenikmatan, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi like kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar jika Allah mengizinkan. Firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Contoh takdir mubrom, yang pertama datangnya hari kiamat. Yang kedua, jenis kelamin bayi yang baru lahir. Yang ketiga, kematian manusia. Yang keempat, jodoh. Yang kelima, usia seseorang. Kemudian contoh takdir mu'allaq. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dalil nakli tentang qada dan qadar terdapat dalam surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kullu min indillah fama li haula'il qaumi la yakadun yafqahuna haditsa." Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisimu. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran surat An-Nisa ayat 78. Maksud dari nakli tentang qada dan qadar yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal.
Yang kedua, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 56 Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Ucapan tersebut dinamakan targhib atau istirja. Firman Allah dikatakan, ahasiban nas ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi. Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, fungsi dari iman kepada qada dan qadar, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Yang keempat, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.